Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhiqna minas salihin. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian tafsir kita, melanjutkan materi pada pertemuan atau seri sebelum ini, yaitu surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah dimulai sekarang. Surah Al-Baqarah Surat Al-Baqarah ayat ke 14, ayat ke 14. Dalam ayat itu jelaskan terus sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka itu bertemu dengan orang-orang beriman, orang munafik itu. Jadi kalau dia ketemu seorang munafik, wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila mereka itu bertemu orang munafik itu dengan orang beriman, qalu amanna, mereka mengatakan kami telah beriman. Kami telah beriman, katanya. Wa idza khalau ila syayatinihim, tetapi apabila mereka itu telah kembali kepada kelompok-kelompok mereka, dia mengatakan qalu inna ma'akum, sesungguhnya kita masih bersama. Kita masih bersama maksudnya ya kami ini hanya berolok-olok, katanya. Artinya dia hanya berpura-pura saja mengatakan beriman kepada orang Islam tadi. Tapi apabila mereka bertemu sama syaitan-syaitan mereka atau pemimpin-pemimpin mereka itu, mereka mengatakan, loh kita bersama, nggak ada masalah, kita sama. Itu munafik. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tu'yanihim ya'mahun. Allah lah yang memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka dalam kesesatan mereka, dan mereka itu terombang-ambing, ya'mahun. Mereka itu akan terombang-ambing nanti, kebingungan, tidak ada pegangan nanti di akhir. Kemana tujuannya, kemana arah, tidak ada. Allah melepaskan mereka dalam kesesatan. Inilah nanti yang akan mereka rasakan nanti di akhir. Kenapa? Karena mereka itu melanggar, berpura-pura, menyakiti orang, membuat orang terkecoh dengan dia tadi. Munafik. Hati-hati sekali orang munafik itu. Ulaika alladzina istarau dhalalah, ulaika alladzina istarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Apa maksudnya? Artinya mengambil kesesatan sebagai pengganti petunjuk. Ada yang baik, tidak mau, ambil yang buruk.
Ada yang ini yang dibolehkan, tidak mau. Maka mengganti yang baik dengan yang buruk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka itu. Jadi mereka dalam perniagaan tidak beruntung lah. Tidak beruntung perniagaannya itu. Kenapa? Karena perniagaannya itu tadi telah bercampur yang kurang baik di situ. Kami ulangi artinya, ulaika allazina ishtaraw dhalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah mereka terberuntung dalam perniagaannya tadi. Dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk sama saya. Bahkan sebaliknya mereka merugi karena membawa mereka ke dalam neraka yang menjadikan tempat kediaman mereka untuk selama-lamanya. Nauzubillah. Karena berdusta tadi, menipu tadi, berbohong tadi, itu membuat mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa makanu muhtadin, dan tidaklah mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Perbuatan mereka itu sendiri. Saudara sekalian, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu hendaknya kita selalu mengawas diri kita, menjaga diri kita. Jangan sampai kena oleh sifat munafik. Jangan sampai kita tergolong kepada kelompok munafik. Ini bahaya sekali. Di kalangan kita ada, dalam grup kita ada. Inilah kita khawatirkan ya Rasulullah. Kita khawatirkan jangan sampai kita seperti itu. Maka ikutilah Rasulullah dengan 4 sifatnya yang sangat mulia, sangat agung sekali. Dengan 4 sifatnya sangat istimewa sekali. Siapapun di antara kita menjadi pemimpin ya, dari kepala keluarga, kepala negara, apapun, kalau diamalkan 4 sifat yang Rasul punya itu, insya Allah aman. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sidik benar, amanah menyampaikan, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, fatanah cerdas. Insya Allah aman. Karena demikian, mari sama-sama kita menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur manusia yang sangat sempurna yang Allah turunkan ke permukaan bumi ini untuk menyelamatkan kita manusia, menyampaikan kepada kita kabar gembira, kabar bertakut, yang mana insya Allah dengan kabar gembira inilah yang akan mengantarkan kita mendapatkan kebaikan di akhirat. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Perumpamaan mereka, sifat mereka dalam kemunafikan itu seperti orang yang menyalakan atau menghidupkan api dalam kegelapan. Dan setelah api itu meneranginya atau menyeranginya apa yang di sekelilingnya, hingga ia dapat melihat berdiam dan merasa aman dari apa yang ditakutinya, Allah pun menghilangkan cahaya yang menyinari mereka. Allah pun menghilangkan cahaya yang menyinari mereka, yaitu dengan memadamkannya, dan meninggalkan mereka dalam kegelapan dan tidak dapat melihat. La yubsirun, tidak dapat melihat. Ulangi, masaluhum, perumpamaan mereka, kamasalil ladzi, seperti orang-orang yang menyalakan api, dan setelah api itu menerangi ma haulahu, apa yang di sekelilingnya itu, zahaballahu binurihim, Allah pun menghilangkan cahaya tadi, dimatikan. Binurihim, dengan cahaya mereka. Wa tarakahum,
dan Allah meninggalkan mereka fi zulumati la yubsirun, dalam kegelapan mereka tidak melihat sama sekali. Intinya adalah saudara sekalian, bahwa orang yang seperti ini nanti tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka akan ditinggalkan oleh Allah taala. Mereka akan diazab dengan azab yang sangat kuat sekali. Dan mereka mati dan dalam keadaan mati yang tidak baik. Mati dalam keadaan tidak baik. Maka takutilah oleh kita orang-orang yang bermuka dua itu, atau orang-orang munafik itu. Takutilah oleh kita orang-orang yang selalu berbuat keonaran di muka bumi ini, selalu berbuat ketidakwajaran di muka bumi ini. Itulah mereka, orang-orang munafik itu. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka itu tuli, bisu, buta, maka mereka tidak akan kembali. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Apa maksudnya mereka tuli? Apa maksudnya? Terhadap kebenaran. Mereka tuli terhadap kebenaran, tidak bisa, tidak menerima kebenaran yang didengarnya, tidak bisa menerima kebenaran yang didengarnya. Jelas itu benar, jelas itu betul, tapi dia tidak menerima kebenaran itu. Itu bakal tuli, dipekakkan telinganya itu, ditulikan telinganya itu, tidak mau mendengar kebenaran. Dia selalu berbuat kesalahan, dia selalu berbuat keonaran, berbuat yang tidak baik, dan dia tidak senang dengan kebenaran itu. Munafik, bisu, bukmun terhadap kebaikan, hingga tidak mampu mengucapkannya, yang tidak bisa menyampaikan yang hak, tidak bisa menyebutkan yang baik, sehingga perbuatannya tadi selalu terkunci. Kalau dia berbuat terkunci, tertutup mulut tadi, tidak mau menyampaikan, takut orang nanti hebat daripada dia. Itu munafik itu. Takut nanti orang lebih hebat daripada dia, takut nanti tersaingi oleh orang lain, takut nanti dia dikalahkan nanti. Munafik itu. Bisa mengucapkan kalimat itu, tidak bisa menyampaikan. Soal terkunci mulutnya, tidak bisa mengatakan yang salah itu salah, yang benar itu benar. Takut dia nanti tersaingi dan sebagainya. Itulah bisu. Umyun, buta. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta. Buta seperti apa? Terhadap jalan kebenaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak dapat melihatnya lagi. Sudah buta matanya, tidak bisa lagi melihat kebenaran, tidak bisa lagi melihat yang baik, sehingga yang nampak itu yang salah aja, yang salah saja. Tidak tahu lagi kebenaran. Mereka sudah buta, dibutakan, dibisukan matanya, ditulikan telinganya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak bisa lagi mendapatkan kebaikan sedikit. Inilah munafik itu. Maka mereka tidak akan kembali dari kesesatan, mereka akan tetap di situ selama-lamanya kesesatan itu. Au qasayyibin minas sama'i fihi zulumatu wa ra'du wa barqa yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadzal maut wallahu muhitun bil kafirin. Au qasayyibin, atau perumpamaan mereka itu seperti hujan lebat, qasayyibin minas sama, hujan lebat dari langit, dan turun dari langit. Maksudnya seperti orang-orang yang timpa hujan lebat dari langit. Fihi zulumatun, padanya itu ada kegelapan, awan gelap yang tebal, ya, awan gelap yang tebal. Kemudian ada guruh ataupun petir, maksudnya ada guruh,
wa barqun, wa ra'dun. Wa ra'dun ada guru atau petir. Wa ra'dun dan kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Mereka itu menaruhkan jari-jari mereka itu pada telinga mereka. Masukkan dalam telinga ini. Masukkan telinga. Tutup telinganya. Supaya apa? Supaya mereka itu tidak mendengarkan bunyi petir. Dari bunyi petir yang amat keras, supaya tidak ada kedengaran karena takut mati. Ya munafik ini takut mati. Mereka tutup telinga mereka, kenapa? Supaya tidak terdengar bunyi petir yang keras, yang kuat itu. Pada orang munafik ini adalah orang-orang yang takut kepada kematian, takutnya mati. Oleh sebab itu sekalian, para pemirsa, para pendengar, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Au qasayyibin minas sama'i fihi zulumatu wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iqi hadzal maut wallahu muhitun bil kafirin. Atau perumpamaan mereka itu seperti hujan lebat, yaitu seperti orang-orang yang timpa hujan lebat. Hujan turun dari langit, lebat sekali. Kemudian padanya tidak ada kilat. Setelah hujan lebat tadi ada kegelapan. Kegelapan sangat luar biasa, mengguru. Guru itu mungkin petir ya, petir. Dan ada kilat lagi. Mereka menaruh jaring-jaring mereka, menetapkan dari mereka itu di telinganya, dimasukkan seperti ini, dimasukkan seperti itu, menutup lubang telinganya. Apa tujuannya? Supaya mereka tidak mendengar bunyi petir itu, karena mereka takut mati. Karena mereka takut mati. Dan Allah meliputi orang-orang kafir. Saudara-saudara sekalian, para pemirsa, para pendengar, dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum ma sawfihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim ghishawah innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Hampir saja, maksudnya mendekati kilat menyambar mereka, penglihatan mereka, merebutnya dengan cepat. Setiap kali kilat itu menyari mereka, mereka berjalan padanya. Jadi di saat nampak jalan terang, mereka berjalan. Mereka berjalan terang, mereka berjalan. Jadi kilat tadi kan terang, ada nampak jalan, mereka turun berjalan. Karena ada bawah cahaya, di bawah cahaya kilat tadi, sinar kilat tadi. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka pun berhenti. Kalau udah gelap, mereka berhenti. Kalau terang, mereka berjalan. Jadi kalau terang ada cahaya, mereka berjalan. Tapi kalau nanti gelap, mereka itu berhenti. Sekiranya Allah menghendaki ini saya dilenyapkannya pendengaran dan penglihatan mereka, sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Para pemirsa, para pendengar, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebagai tamsil oleh kita, pelajaran oleh kita akan bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyalahi dalam kehidupan kita ini. Banyak yang bisa kita jadikan pelajaran untuk kebaikan kita dan keselamatan kita di akhir ini. Maka janganlah sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Itu tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan dalam agama ini. Allah menjadikan kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan menjadikan jin manusia, kata Allah, kecuali itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beribadahlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum allazi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia,
Allah memanggil orang Mekah? Karena An-Nas itu lapasnya untuk manusia, berarti orang Mekah. Karena ada dua lapas, ada An-Nas, ada Amanu. An-Nas untuk orang Mekah, Amanu untuk orang Madinah. Allah memanggil orang Mekah, ya ayuhan nas, hai manusia, sembahlah Tuhanmu. Sembahlah Tuhanmu, bertauhidlah kalian, esakan Allah. Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, kata Allah itu satu. Tuhanmu yang telah menciptakanmu, allazi khalaqakum, Tuhanmu yang telah menciptakanmu, wallazina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Para pendengar dirahmati Allah, apa maksudnya Tuhanmu yang telah menciptakanmu? Padahal sebelum kamu dalam keadaan tiada, diciptakannya pula orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Artinya apa? Terpelihara dari siksaan azabnya, yakni dengan jalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada asal saudara sekalian, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala memanggil orang Makkah tadi, sembahlah Allah. Jangan sembah lagi patung, jangan sembah lagi api, jangan sembah lagi berhala-berhala yang besar yang banyak itu, tapi sembah Allah. Siapa itu Allah? Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang punya semua yang ada hari, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang milik semuanya, maka Allah yang harus disembah, Allah yang sudah tuju. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ja'alakumul arda firasan was samaa'a binaa'a. Alladzi ja'alakumul arda firasan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan dialah Allah yang telah menjadikan atau menciptakan apa bagimu bumi sebagai hamparan, bumi sebagai hamparan. Dan dia Allah yang telah menjadikan bagimu sebagai bumi sebagai hamparan, dan langit sebagai naungan atap. Bumi hamparan, langit sebagai atap. Ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kemudian Allah turunkan dari langit itu hujan. Diturunkan hujan Allah Subhanahu wa taala, turun hujan ke muka bumi ini, dikeluar hujan. Lalu keluarlah dari perut bumi itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab turun hujan tadi, maka bermacam-macamlah buah-buahan sebagai rezeki bagimu. Suburlah tanaman-tanaman, suburlah pohon-pohonan, suburlah sayur-sayuran, sehingga ini menjadi rezeki bagi kita. Minas samarati rizqan lakum, menjadi rezeki bagi kita. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu jadikan Allah itu andada, berbilang-bilang, bersekutu. Jangan. Padahal wa antum ta'lamun, padahal kamulah orang yang mengetahui. Maka harus itu jadikan Allah sebagai tujuan kita, tempat kita menyembah. Jadikan Allah tempat kita mengadu. Jadikan Allah tempat kita menyampaikan harapan-harapan kita untuk kebaikan kita dunia akhirat. Jangan sampai kita melupakan. Jangan sampai kita melupakan nikmat Allah berikan kepada kita. Ini sangat luar biasa banyaknya. Syukur nikmat. Syukur nikmat, jamin Allah Ta'ala menikmatkan lebih banyak daripada itu Allah berikan kepada kita.
Apabila insya Allah kita bisa bersyukur dengan baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita rezeki lebih banyak daripada itu, nikmat lebih baik daripada itu. Maka kita disuruh syukur nikmat. Bersyukur nikmat itu intinya kita insya Allah akan mendapatkan keberkahan kehidupan kita di dunia dan di akhirat nantinya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum fi raibin mimma, dan sekiranya kamu merasa ragu atau bimbang tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya tentang Al-Quran ini wahyukan kepada Muhammad SAW, bahwa itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ragu itu dari Allah, bukan dari Al-Quran. Itu turunkan Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi kita Muhammad SAW. Hudal lil muttaqin. Para sesi lalu sudah kita bahas, petunjuk bagi orang bertakwa. Dan ini benar-benar dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad, bukan buatan Muhammad. Ini dari Allah, Al-Quran itu. Maka buatlah surah-surah yang sebanding dengannya, yang sama dengan itu, yang semisal dengan itu. Silakan kalau mau. Kalau mau bisa. Kemudian, dan ajaklah saksi-saksimu. Wad'u syuhada'akum min dunillah, dan ajaklah saksi-saksimu jika kamu orang-orang yang benar. Sekiranya kamu merasa ragu atau bimbang tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, siapa maksudnya? Dan Muhammad SAW dengan Al-Qurannya. Silakan kamu buat perbandingan yang lain. Kalau bisa, buatlah surah yang sama dengan ini, perbandingannya silakan. Dan ajaklah saksi-saksimu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain dari Allah, jika kamu orang-orang yang benar bahwa Al-Quran itu hanya buatan dan ucapan Muhammad belaka, maka cobalah lakukan demikian. Bukankah kamu orang-orang yang berlidah fasih seperti Muhammad pula? Nah, ini tantangan untuk orang yang tidak mengakui Al-Quran itu datang dari Allah. Tantangan bahwa mereka itu tidak mengakui Al-Quran itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menganggap Al-Quran adalah buatan Nabi Muhammad, buatan Nabi Muhammad SAW, padahal Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad. Al-Quran ini minallah, datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan kepada kita manusia umat Islam sebagai dasar hidup kita, sebagai dasar dalam kehidupan kita di muka bumi. Saudara-saudara sekalian, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, dan jika kamu tidak dapat melakukannya atau tidak mampu membuat yang sama, dan kamu dipastikan itu tidak akan dapat melakukan itu, tidak akan bisa membuat Al-Quran perbanding tandingan, tidak akan bisa. Kenapa? Al-Quran ini bukan kata Rasulullah, tapi firman Allah. Rasul itu kan sampai. Maka orang Mekah itu berusaha untuk membuat, silakan buat pertandingannya, silakan. Tapi mereka tidak akan bisa membuat Al-Quran itu, tidak akan bisa buat tandingan Al-Quran itu. Nah, dan kami pastikan kata Allah tidak akan dapat melakukannya. Demikian itu untuk selama-lamanya disebutkan terhadap mukjizat Allah Subhanahu, mukjizat Al-Quran itu. Maka jagalah dirimu dari api neraka, yang kayu api yang terdiri daripada manusia itu orang kafir dan batu. Jadi ada dua bahan bakar neraka itu, manusia dan batu. Manusia itulah manusia orang kafir. Orang kafir itu nanti akan jadi bahan api neraka ini.
Mereka akan dimasukkan di situ, mereka akan ditenggelamkan di situ, mereka akan dimasukkan, nanti mereka akan jadi kayu bakarnya. Maka makin banyak manusia masuk ke neraka itu nanti, maka api akan makin menyala-nyala, makin kuat, makin tinggi api menyala-nyala nanti. Yang kedua, batu. Batu ini adalah batu yang dibuat oleh orang untuk menjadi patung dan berhala-berhala. Berarti ada dua bahan bakar neraka. Pertama manusia, yang kedua batu. Manusia mana? Manusia kafir. Batu-batu yang mana? Batu yang mereka jadikan sebagai membuat berhala-berhala atau patung-patung itu. Nah, batu itu nanti akan dimasukkan ke neraka menjadi bahan bakar neraka. Maka berapa banyak batu-batu sekarang, patung-patung sekarang itu didirikan oleh manusia hari ini. Maka banyak sekali, berapa banyak patung-patung itu. Dan patung itu nanti akan dicemplungkan ke neraka sebagai bahan bakar neraka. Sekalian. Maka jauhkanlah kita, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jauhkan kita dari api neraka itu. Tidak akan sanggup, tidak akan kuat kita. Mohon kita minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, para pendengar rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian uiddat lil kafirin, maka neraka yang panas itu Allah sediakan untuk orang-orang kafir. Allah peruntukkan untuk orang-orang kafir, yaitu mereka itu orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu berlaku zalim dalam kehidupannya di muka bumi ini dan tidak mengikuti apa yang menjadi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa tubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang beriman. Kabar baik, kabar bahagia kepada orang beriman itu. Bahwa mereka akan disediakan surga-surga nanti. Itu mereka itu Allah jadikan surga. Annalahum jannatin, bahwa untuk mereka itu akan disediakan surga-surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi surga itu nanti disediakan surga untuknya, kemudian di bawah itu mengalir sungai, airnya seputih-putihnya air, sangat bersih sekali air itu. Dan setiap orang menengok air itu, dia mau minumnya dan menghilangkan rasa haus sangat luar biasa. Air itu mengalir. Sekalian para pemirsa, para pendengar rahmat Subhanahu wa ta'ala, setiap mereka diberi rezeki dalam surga, diberi rezeki oleh Subhanahu wa ta'ala, yaitu mereka disuguhi dalam keadaan serupa dan diberi istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Jadi nanti akan mendapatkan istri di sana, mendapatkan suami di sana yang suci, yang tidak ada sedikit kotoran, tidak ada sedikit pun najis sebagainya, bersih, suci. Ini nanti untuk orang-orang yang beriman itu. Maka kabar gembira untuk beriman itu sampaikan kepada orang beriman. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sampaikan kabar gembira kepada orang beriman itu. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Untuk mereka itu jannat, surga yang mengalir di bawahnya surga itu sungai-sungai. Yang mengalir di bawahnya surga itu sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min samarati rizqa, kemudian diberikan rezeki kepada mereka itu, yaitu tumbuhan, buah-buahan yang membuat mereka itu menikmati. Saudara sekalian, para pemirsa, para pendengar Subhanahu wa ta'ala,
Inna Allah la yastahi an yadriba masalama ba'udatan faman fawqaha fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza masala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi ila al-fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perbandingan. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perbandingan atau tidak malu, la yastahi, tidak malu. Apa juga seekor nyamuk atau yang lebih daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka yakin bahwa ia benar. Allah menyesatkan dengannya banyak manusia, dan dengan perumpamaan itu banyak pula orang-orang yang diberi petunjuk, tetapi yang disesatkannya itu adalah orang-orang yang fasik. Apa orang fasik itu? Al-khuruju an ta'atillah. Orang fasik itulah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu fasik namanya. Tidak salat, tidak puasa, tidak zakat, tidak berbuat kebaikan, itu namanya fasik. Al-khuruju an ta'atillah, keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada di antara kita orang tidak sholat, tidak ibadah, fasik dia itu. Maka orang seperti ini harus banyak minta ampun kepada Allah, istighfar, berbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusalla wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Yaitu orang-orang yang melanggar akan janji Allah setelah teguhnya. Apa teguhnya itu? Setelah kukuhnya perjanjian itu, dan memutus apa yang diperintahkan Allah dengannya untuk dihubungkan, yakni beriman dan menghubungkan silaturahim dengan Nabi Muhammad SAW serta lain-lainnya, dan membuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan maksiat serta menyimpang dari keimanan, berbuat kemaksiatan itu, berbuat kesalahan, berbuat kemaksiatan dengan tindakan-tindakan anarkis, mencuri, merampok dan sebagainya, macam-macam. Itu maksiat. Berjudi, narkoba, zina, itu maksiat. Tidak beribadah kepada Allah, itu maksiat. Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa taala, perbuatan terkutuk, itu maksiat. Artinya apa maksiat itu? Mengingkari kehendak Allah Subhanahu wa taala, menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perbuatan manusia. Kemudian mereka itulah orang-orang yang merugi kata Allah Subhanahu wa taala, karena mereka dimasukkan ke neraka untuk selama-lamanya. Inilah untuk orang kafir itu. Mereka akan abadi selama-lama di situ, akan dimasukkan neraka, dan mereka tidak akan dibangkitkan ke dunia lagi. Khalidina fiha, mereka tidak akan dibangkitkan di atas, mereka akan abadi selama-lama di situ. Akan selama-lamanya mereka akan merasakan siksa api neraka itu. Kaifa takfuruna billahi kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuru, mengapa kamu orang kafir? Mengapa kamu orang kafir? Masuk kafir Mekah, kafir kepada Allah, padahal tadinya kamu mati lalu kamu dihidupkannya. Bagaimana kamu kafir dengan Allah? Wa kuntum amwatan, padahal kamu itu dulu mati. Fahyakum, benar Allah hidupkan. Kemudian dulu kamu itu mati kata Allah. Tadi kamu mati, yakni ketika masih menjadi mani dalam surga bapakmu, mati-mati.
lalu kamu hidupkan dalam rahim ibumu dan di dunia dengan jalan meniupkan ruh pada tubuhmu. Pertanyaan ini menyatakan keheranan atas kekafiran mereka, padahal bukti-bukti cukup ada atau dapat juga sebagai celaan terhadap mereka. Sumayumitukum, kemudian dimatikannya ketika sampai ajal. Sumayuhyikum, kemudian dihidupkan kembali pada saat berbangkit, kemudian kamu dikembalikan kepadanya, yaitu setelah berbangkit itu lalu dibalaslah dengan amal perbuatan sebagai alasan untuk kemungkinan saat berbangkit nantinya. Saudara sekalian, para pendengar rahmat Subhanahu wa ta'ala, maka orang kafir itu mereka akan kekal selama-lama di neraka itu, dan bahan bakar neraka itu dua, manusia dan batu. Semoga bermanfaat bersama-sama dan ada hikmah di balik ini dan ada faedah yang bisa dijadikan sebagai ilmu untuk kebaikan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.